Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Easy with Grammar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang simple present tense, tapi dengan topik yang berbeda. Sebelum lanjut, kita ingatkan jangan lupa subscribe and like. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk afirmatif atau kalimat positif dan bentuk negatif, kemudian bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Baik, kita akan membahas satu persatu, yaitu membahas yang pertama kali pola kalimat untuk kalimat afirmatif atau kalimat positif. Ini adalah bentuk pola kalimatnya. Subjek ditambah dengan verb bentuk pertama, kemudian objek. Subjek di sini ada I, you, we, they, kemudian he, she, it. Bisa juga diganti dengan he, bisa kita katakan Anton, nama orang, she juga nama wanita, dan it bisa juga benda atau hewan. Baik. Kemudian, bagaimana dengan pola kalimat affirmative dengan verb to be? Berikut ini adalah pola kalimatnya. Di sini kita ada subjek, kemudian plus to be, plus complement. Di mana verb to be ini adalah am, is, dan are. Sedangkan complement ini berupa noun, adjective, ataupun adverb. Saya jelaskan singkat, complement di sini adalah pelengkap atau kata atau frasa atau klausa yang memberikan keterangan tambahan bagi subjek. Baik, kita lihat subjeknya apa saja, kemudian verb to be-nya apa saja. Jika dia subjeknya adalah I, maka verb to be-nya adalah am. Kemudian you, we, they di sini akan mendapatkan to be are. Kemudian he, she, it to be-nya berupa is. Kemudian ditambahkan dengan complement. Complementnya bisa berupa noun, bisa berupa adjective, dan bisa berupa adverb. Adjective adalah kata sifat, noun ini adalah kata benda, dan adverb itu adalah kata keterangan, keterangan tempat, keterangan waktu. Itu contohnya. Baik. Kemudian, pola kalimat negatif. Kita lihat bagaimana pola kalimat negatif untuk simple present tense ini. Untuk subjek, kemudian ada verb di sini, maka subjek plus ditambahkan dengan do atau does sesuai dengan subjeknya, kemudian ditambahkan not, kemudian baru ditambahkan dengan kata kerja dasarnya plus objek. Ini untuk kalimat negatif dengan kata kerja. Kemudian kita lihat di sini ada I, you, we, they. Kita tambahkan do untuk I, you, they. Kemudian he, she, it akan menjadi does plus not plus verb 1 plus objek. Kemudian bagaimana dengan kalimat negatif dengan verb to be di sini? Kita lihat di sini ada subjek. Subjeknya setelah kita jelaskan I ketemu dengan am, you, we, they ketemu dengan are, kemudian he, she, it ketemu dengan is. Kemudian cukup ditambahkan dengan not plus complement yang berupa adjective, noun, dan adverb. Baik, kita telah membahas tentang affirmative, kita juga membahas tentang negatif. Sekarang menuju ke pola kalimat interrogative atau kalimat tanya. Kalimat tanya di sini kita cukup mendahulukan kata do atau does di awal kalimat, kemudian ditambahkan dengan subjek, lalu diikuti dengan kata kerja dasar plus objek.
Untuk writing jangan lupa menampilkan question marks. Oke. Kemudian bagaimana pula dengan verb to be? Verb to be am, is, are ini diletakkan di awal, kemudian disusulkan dengan subjek, kemudian baru adjective, noun atau adverbnya atau complement di sini. Dan sekali lagi untuk writing jangan lupa menuliskan question mark atau tanda tanya. Baik, untuk lebih pahamnya kita akan berikan contoh kalimat untuk masing-masing kalimat affirmative, negative, dan interrogative. Yang pertama, untuk kalimat affirmative atau kalimat positif, kita ada kalimat she kicks the ball. Ingat, she plus kick plus s, kata kerjanya karena dia subjeknya adalah she, maka dia telah berubah kicksnya menjadi kicks ditambahkan s. Pembahasan mengenai ini sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dicek kembali. She kicks the ball. Kemudian kicks ini dengan s, right? Kemudian bagaimana bentuk kalimat negatifnya? Kita lihat di sini, she kicks the ball akan menjadi baik. Kick-nya ini kita hilangkan terlebih dahulu, kemudian she kita tambahkan does plus not, kemudian kick-nya kita tambahkan. Ingat, kick tanpa s. Jadi bentuk kalimat negatifnya adalah she does not kick the ball. Jadi bukan she does not kicks the ball. Ingat, tanpa s karena sudah diwakilkan dengan does. She does not kick the ball. Baik, kemudian bagaimana dengan kalimat tanya? Kalimat tanya di sini berupa she kicks the ball menjadi, baik, kita geser terlebih dahulu kicks the ball-nya, kemudian she-nya kita geser seperti yang pola yang telah kita pelajari sebelumnya. Maka does-nya di sini kita tampilkan di depan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan she subjeknya dan kicks. Baik, kata kerja kicks di sini, lihat, berubah. Jadi kicks di sini kita hilangkan s-nya, sehingga kick di sini tidak ada s, tanpa s. Kemudian, ya, jangan lupa dengan tanda tanya. Untuk writingnya diberi question mark. Baik. Oke, kita beri contoh selanjutnya. Untuk kalimat positif atau kalimat affirmative, contoh kalimatnya adalah they bake the bread. Baik, ini bake ini kata kerja dasar untuk pertama tanpa s ya, karena subjeknya adalah they. Telah kita pelajari sebelumnya, bisa dicek kembali dengan video sebelumnya ya. Kemudian bagaimana they bake the bread ini kalimat negatifnya? Kita lihat, bake-nya kita ganti, kita tambahkan terlebih dahulu they tambah do not, karena subjeknya adalah they, maka dia ketemunya dengan do. Kemudian bake, they do not bake the bread. Oke, bake di sini tidak pakai s atau ya es atau segala macam ya, telah kita bahas sebelumnya. Ini adalah kata kerja dasar. Kemudian bagaimana dengan question mark? Bagaimana dengan kalimat tanya? They bake the bread. Kita geser terlebih dahulu untuk kalimat bake the frasa bake the bread, kemudian d-nya kita geser. Kemudian do kita tampilkan terlebih dahulu. Diawali dengan do. Kalimatnya diawali dengan do untuk kalimat tanya. Jadi do they bake the bread? Baik, bake-nya berubah? Enggak, sama. Karena dia kata kalimat positifnya sudah they bake the bread tanpa ada s, sehingga untuk kalimat tanya pun tidak pakai s karena subjeknya tadi they. Kemudian ini adalah kata kerja bentuk pertama, kata kerja dasar. Kemudian di ujungnya kalimatnya jangan lupa dengan question mark. Oke. Oh ya,
Sebelum langkah lebih jauh, saya ingatkan bahwa kalimat negatif di sini, they do not bake the bread, ini bisa disingkat do not-nya menjadi don't. They don't bake the bread. Oke. Kemudian untuk contoh kalimat verb to be, bagaimana? Untuk kalimat positifnya atau kalimat affirmatifnya, contohnya adalah he is a teacher. Oke, he bertemu dengan is. Oke, kalimat negatif kita lihat, he is a teacher menjadi he is not a teacher, ditambahkan not di sini. Cukup ditambahkan not, simple. He is not a teacher. Untuk kalimat positifnya he is a teacher, kemudian kalimat negatifnya he is not a teacher. Oke. Nah, he is not di sini bisa disingkat menjadi he isn't. He isn't a teacher. Isn't. Oke. Ini disingkatannya. Kemudian untuk kalimat tanya, he is a teacher, bagaimana? Oke. Cukup dengan is-nya di sini, to be-nya di sini kita tampilkan terlebih dahulu. Dia ditampilkan di awal kalimat. Kemudian baru subjeknya, is he a teacher? Oke. Dan jangan lupa tanda tanya. Selalu diingatkan tanda tanya apabila di dalam tulisan atau di dalam writingsnya nanti. Baik, kita contoh berikutnya adalah they are teachers. Oke. Dan bagaimana dengan kalimat negatifnya? Untuk kalimat they are teachers cukup ditambahkan not. Kemudian ya, are not di sini kita singkat bisa menjadi aren't. They aren't teachers, right? Kemudian untuk kalimat tanya, they are teachers menjadi cukup dibalikan saja, are-nya didepankan, kemudian disusul dengan subjek they. Are they teachers? Jangan lupa question mark. Oke. Oke, terima kasih. Demikianlah penjelasan singkat tentang kalimat affirmative, kalimat interrogative, dan kalimat negatif dalam penggunaan tenses simple present. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya bisa jelas dan mengerti, mendapatkan pencerahan dengan video saya berikut yang saya tampilkan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.